Fakta penting serbuan kilat Hamas ke Israel. Tanpa peringatan, Sabtu 7 Oktober 2023, Hamas melakukan serangan kilat dari Gaza terhadap Israel melalui udara, darat, dan laut. Hingga Sabtu malam, 100 warga sipil Israel termasuk perempuan dan anak-anak dibunuh kombat Hamas di Israel Selatan dan 198 warga sipil Palestina di Gaza tewas dalam serangan udara balasan. Jutaan warga Israel di selatan negara ini terbangun oleh suara mendesis roket yang datang dan dentuman tak terhindarkan dari dampak serangan tersebut. Sirine peringatan serangan udara berbunyi hingga ke Tel Aviv, sistem anti-roket Israel bergemuruh di Yerusalem. Dalam eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, kombatan bersenjata Hamas meledakkan sebagian pagar pemisah Israel yang sangat terfortifikasi. Mereka lalu masuk ke komunitas-komunitas Israel di sepanjang perbatasan Gaza, menimbulkan ketakutan di antara warga dan terlibat dalam baku tembakan dengan tentara Israel. Berikut adalah beberapa hal penting yang perlu diketahui tentang serangan serba bisa ini yang tiba-tiba membawa Israel ke dalam perang, seperti laporan Associated Press. Ketika warga Israel merasakan kejutan hari Sabtu pagi 7 Oktober 2023 pada perayaan Yahudi Simchat Torah, salah satu hari paling suci dalam kalender Yahudi. Serangan kilat ini mengingatkan pada kejutan Perang Timur Tengah tahun 1973. Hampir 50 tahun sebelumnya pada hari yang sama, serangan skala penuh Mesir, Suriah pada hari libur Yahudi dengan cepat berubah menjadi bencana bagi militer Israel yang tak siap. Ketika itu, seperti sekarang, warga Israel mengira layanan intelijen mereka akan mampu memberi peringatan kepada militer tentang serangan besar-besaran atau invasi jauh-jauh hari sebelumnya. Kegagalan besar tersebut masih menghantui sejarah masa pemerintahan Perdana Menteri Golda Meir saat itu dan membantu mengakhiri pemerintah yang panjang dari partai buruh yang pernah dominan. Saat ini, pertanyaan tentang bagaimana milisi bisa melancarkan serangan sebesar ini dengan begitu terkoordinasi yang sudah menewaskan lebih banyak warga Israel daripada serangan tunggal apapun sejak pemberontakan Palestina kedua 2 dekade yang lalu. Pendukung pemerintah memperkirakan Netanyahu dan menteri-menteri garis keras yang memiliki sejarah retorika anti-Arab seperti Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir untuk mengambil sikap yang lebih agresif terhadap Palestina. Saat analis politik mengkritik tajam Netanyahu atas kegagalan ini dan jumlah korban terus bertambah, Netanyahu beresiko kehilangan kendali atas pemerintahannya dan negara Israel. Hamas mengklaim kombatan menyandera beberapa warga dan tentara Israel di enklave tersebut dengan merilis video-video mengerikan yang memperlihatkan milisi menyeret tentara berlumuran darah melintasi tanah dan berdiri di atas mayat-mayat. Hamas mengatakan perwira militer Israel tingkat tinggi termasuk di antara para tawanan tersebut. Video-video tersebut belum dapat diverifikasi secara langsung, tapi sesuai dengan fitur-fitur geografis daerah tersebut, ketakutan warga Israel akan diculik mengingatkan pada penangkapan tentara Gilad Shalit pada tahun 2006 yang dilakukan milisi yang terkait dengan Hamas dalam serangan lintas batas. Hamas menahan Shalit selama 5 tahun hingga akhirnya ia dibebaskan dalam pertukaran dengan lebih dari 100 tahanan Palestina yang ditahan oleh Israel. Dalam eskalasi dramatis yang tak terlihat dalam beberapa dekade, Hamas juga mengirim perang leader ke Israel, demikian dikatakan oleh militer Israel. Serangan mencolok ini mengingatkan pada serangan terkenal pada akhir tahun 1980-an. Ketika itu, kelompok militan Palestina menyeberang dari Lebanon ke utara Israel dengan menggunakan glider atau pesawat layang dan membunuh 6 tentara Israel. Tentara Israel akhirnya mengonfirmasi tentara dan warga sipil di tawanan di Gaza, namun menolak untuk memberikan rincian lebih lanjut. Pejabat-pejabat Hamas memaparkan sumber-sumber ketegangan yang lama terpendam antara Israel dan Palestina, termasuk sengketa seputar kompleks Masjid Al-Aqsa yang sensitif yang dianggap suci oleh umat Muslim dan Yahudi dan tetap menjadi pusat emosional dari konflik Israel-Palestina. Klaim bersaing atas situs tersebut yang dikenal oleh orang Yahudi sebagai bukti bait suci sebelumnya pernah berujung pada kekerasan, termasuk perang berdarah dalam 11 hari antara Israel dan Hamas pada tahun 2021.